أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday sa'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad faqad rasada. Wa Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في آيات أخرى أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih hari ini tanggal 5 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan rahmat dan hidayah. Rahmat merupakan umur yang saat ini keluarga kita, anak-anak kita yang saat ini sampai berkepala 5, berkepala 6. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, terutama melaksanakan aktivitas ibadah sholat Jumat pada hari ini. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita selalu umat yang cinta akannya, yang sayang akan Nabi kita. Marilah kita hendaknya selalu berselawat kepada beliau dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, untuk memperlancar segala kegiatan kita. Apatah lagi di setiap sholat kita 5 hari sehari semalam, hendaknya selalu kita mengamalkan sholawat ini. Mudah-mudahan nantinya sholawat ini syafaat, memberikan balasan kepada kita, mendapatkan pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita diakui sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Maka seluruh muslimin yang berbahagia, pertarungan hidup akan tetap berlangsung melawan kebatilan. Sebagaimana kita saksikan secara seksama, semakin maju teknologi, kebatilan semakin merajalela di muka bumi ini. Para generasi insan, bahkan para orang tua, tidak lagi mengedepankan akhlak dan tidak lagi tekun mengajarkan moral kepada generasi, sehingga anak-anak muda kita saat ini terpuruk akan akhlak, terpuruk akan etika. Yang mereka tahu adalah terpengaruh oleh teknologi, main sekedar, main game, main perjudian online, sehingga tutur sapa, etika, perbuatan tidak lagi menyamakan mana orang tua, tidak lagi menyamakan mana abang, mana saudara, sama rata, datar semua. Maka daripada itu perlu kita memerangi kebatilan itu, baik kebatilan yang lahir dari diri kita sendiri, baik kebatilan yang lahir dari keluarga kita, maupun kebatilan yang lahir di sekitar, di keluar dari Islam. Maka daripada itu, supaya kokoh keimanan kita, tidak mudah digoyah oleh orang-orang yang bukan seiman daripada kita, maka 4 prinsip perjuangan hidup. Pertama, perteguh hati, istiqomah.
Berteguh hati dalam perjuangan menjadi sangat penting, karena dengan itulah kita berjuang tanpa mengenal lelah. Dengan istiqomah itulah kita berdiri tegak dalam keimanan kita. Dalam keistiqomahan itulah kita tetap dapat menjalankan perintah-perintah Allah. Kita harus berjuang untuk mengalahkan kebatilan. Jika tidak, kebatilan akan merajalela di mana-mana. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang Allah janjikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, zikir kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu karena ada rasa cinta. Tidak mungkin orang yang tidak mencintai Allah akan melaksanakan semua perintahnya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian Al-Quran ini kami ciptakan memberikan jalan yang lurus bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ma'asyiral muslimin, kita yang pada hari ini bahkan ilmu teknologi apapun belum ada yang mampu meriset gaib. Bagaimana keagungan surga itu, bagaimana pedihnya neraka itu, belum ada teknologi yang mampu meriset itu. Tetapi kita yang beriman pada hari ini mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak tinggalkan harta kita, tidak tinggalkan keluarga kita, menghadap Allah kita pada hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini tidak sia-sia. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan yang sekecil-kecil apapun perbuatan kita, baik itu hubungan kita kepada Allah, baik itu hubungan kita kepada manusia, Allah jamin Allah akan bahas. Maka sekecil apapun kejahatan kita, perbuatan kita, anak-anak kita, istri kita, mengoceh mereka di mana-mana, menghibah mereka, anak-anak kita tak karuan kemana kesini bermain-main, itu akan kita bertanggung jawab sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, taatlah Allah, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Apabila kita menghadapi kebatilan, menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi goncangan-goncangan untuk melaksanakan kebaikan, termasuk untuk melaksanakan kurban, termasuk untuk berkorban pada bulan ini, pada tahun ini, tentu akan ada goyangan, tentu akan ada bisikan-bisikan dari syaitan. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keterpurukan hati kita, ada masalah biaya sekolah anak kita, ada masalah biaya kehidupan kita, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan Allah ganti dan bantu ketekunan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, agar perjuangan untuk melawan kebatilan, hal yang penting dilakukan adalah merapatkan barisan, kompak kita untuk mengalahkannya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim, al-mu'minu lil-mu'minu kabunyan yasuddu ba'dahu ba'dan. Mukmin yang satu dan mukmin yang lainnya bagaikan tiang yang dimana bangunan itu kokoh dikarenakan bangunan ini. Pada hari ini kita mendapatkan berita yang tidak bagus, salah satu pesantren yang dimana mencampur adukkan ajaran agama. Ini yang perlu kita bentengi, kita buatkan persatuan. Tidak lagi orang-orang
dari luar orang Islam yang akan merusak agama kita, bahkan orang-orang kita sendiri yang akan merusak agama kita. Maka perlu kita untuk merapatkan barisan. Tolonglah orang-orang yang susah agar teguh hati mereka, agar tidak mudah dipilih orang-orang yang non-muslim. Maka daripada itu, mari kita lawan kebatilan agar teguh pendirian kita, tidak hanya kita tetapi kita sesama seiman. Fakta juga ulul absar la'allakum turhamun.